Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang tips and trick ataupun cara menulis skripsi bab 3. Oke, bab 3. Bab 3, gimana ya cara memulai menulisnya? Dimulai dengan di pikiran kita harus sudah tertanam bahwa bab 3 itu adalah objek penelitian. Oke. Ini di Untirta ya. Di bab 3 itu adalah objek penelitian. Berarti kalau objek penelitian itu bisa dilihat dari judul teman-teman. Judul skripsi bukan judul lagu. Judul skripsi teman-teman itu sendiri. Ayo misalnya nih ya. Saya ada banyak skripsi di sini. Saya lihat judul skripsinya adalah yang pertama urgensi penerapan rehtelik pardon, permaafan hakim dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan ditinjau dari perspektif pembaruan hukum pidana. Nah, dari judul ini kita bisa lihat apa sih objek penelitiannya, kan gitu ya. Oh, pasti kan teman-teman langsung bisa berpikir, oh objek penelitiannya berarti rehtelik pardon nih dalam kasus penyelesaian tindak pidana ringan. Berarti di bab 3 itu harus ada pengertian rehtelik pardon. Kemudian harus ada pengertian tindak pidana ringan itu apa, kriteria tindak pidana ringan itu apa gitu kan. Terus di dalam perundang-undangan apa itu tindak pidana ringan, jenis-jenisnya gitu. Gampang kan? Gampang. Saya kasih contoh yang kedua. Ini skripsi yang ada di saya aja ya. Nah, yang kedua, tinjauan kriminologis tentang fenomena bunuh diri narapidana di lembaga pemasyarakatan. Kira-kira apa objek penelitiannya? Oke, objeknya kan berarti fenomena bunuh diri narapidana di lembaga pemasyarakatan. Berarti kan di bab 3-nya harus ada kasus-kasus bunuh diri, datanya itu di lapas tersebut itu ada berapa, siapa aja, gimana kronologisnya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi batasannya fenomena bunuh dirinya itu harus ada disampaikan di dalam bab 3 sebagai objek penelitian gitu loh. Kita lihat misalnya, saya lihat dulu nih daftar isinya. Dia menulis bab 3-nya apa aja. Nah, bab 3-nya menulis tentang fenomena bunuh diri di narapidana di lapas Tangerang. Dia menulis tentang lembaga pemasyarakatan kelas 2A itu profilnya seperti apa, ada berapa narapidana di sana, yang bunuh dirinya ada berapa dan sebagainya. Kemudian bunuh diri itu apa, kasus-kasus bunuh diri di lapas itu seperti apa. Kemudian juga jangan lupa, nah bab 3 ini objek penelitian itu harus selalu dikaitkan dengan perundang-undangan yang ada gitu loh. Perundang-undangan tersebut mengatur nggak tentang objek penelitian kita. Nah itu harus ada di bab 3. Misalnya kalau tentang lapas ini ada undang-undang lapas gitu. Kalau tentang rehtelik pardon atau tentang mau ngomongin rehtelik pardon untuk tindak pidana ringan, maka tindak pidana ringan itu diaturnya di undang-undang mana saja gitu loh. Jadi harus selalu ada perundang-undangan di dalam bab 3. Si objek itu harus dikaitkan dengan perundang-undangan. Kalau misalnya mau ngomongin tindak pidana kekerasan seksual, udah ada belum di undang-undangnya? Atau mau ngomongin tentang pemenuhan hak-hak korban terorisme nih, menurut undang-undang terorisme misalnya dalam hukum pidana positif. Nah itu hak-hak korban itu di undang-undang terorisme itu apa saja, itu pasti adanya di bab 3 karena itu kan objek penelitian. Jadi batasan objek penelitian itu sebetulnya kita bisa lihat dari judul kita itu, dan kita yang buat batasan sendiri. Setidaknya harus ada pengertian gitu ya, pengertian dari objek penelitian kita. Objek penelitian kita terorisme, pengertian terorisme harus ada. Objek penelitian kita korupsi, pengertian korupsi harus ada. Dan itu kalau orang hukum, ya pengertian itu kan menurut hukum, menurut perundang-undangan, menurut para ahli juga. Kemudian menurut kalian seperti apa gitu. Nah, kemudian objek penelitian itu yang pertama kan berisi objek penelitian itu yang pertama berisi batasan dari objek penelitian kita. Maksudnya dari bisa jadi berupa pengertian, berupa karakteristik, berupa identitas, ciri-ciri dan lain-lain. Nah, yang kedua itu
harus ada perundang-undangan di dalam bab 3 sebagai objek penelitian. Kenapa ada perundang-undangan? Karena objek penelitian kita itu kan hukum. Nah, pengertian yang kita tulis di sebelumnya itu ada nggak di dalam undang-undang? Masuk klausul nggak? Masuk klausul. Masuk pasal nggak? Misalnya kita ngomongin tindak pidana perkosaan. Nah, tindak pidana perkosaan adanya di pasal berapa? Itu kan ngomongin undang-undang. Gitu. Tindak pidana ringan adanya di pasal berapa? Adanya di undang-undang apa? Kekerasan seksual adanya di undang-undang apa aja? Hak-hak korban adanya di undang-undang apa aja? Gitu. Apakah hak korban ada di semua undang-undang? Ada nggak di peraturan-peraturan lain? Peraturan menteri, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain-lain. Kemudian di bab 3 juga objek penelitian harus juga ada data dari objek penelitian kita tadi. Misalnya mau ngomongin korupsi, ya data korupsi ada. Mau ngomongin terorisme, data terorisme ada. Jadi data di sini bisa berupa kasus, kasusnya ada berapa, peningkatannya bagaimana, bisa juga berupa putusan gitu. Kalau kalian mau mengkaji studi kasus putusan ini, ya putusannya harus ada di bab 3. Tapi bukan berarti satu putusan kopas ke bab 3, enggak. Putusannya itu misalnya putusannya nomor berapa, kemudian pelakunya siapa, kronologisnya bagaimana, modus operandinya bagaimana, pelakunya siapa, korbannya siapa, jumlah kerugiannya berapa, hukumannya apa, amar putusannya apa gitu. Nah, karena itu nanti akan dianalisis di bab 4. Kalaupun mau mengkaji efektivitas sanksi misalnya terhadap apa gitu ya, kejahatan apa, maka kan putusan-putusan tadi kan tidak cukup satu. Misalnya ternyata mau mengkaji putusannya ada beberapa gitu. Tapi yang mau dikaji cuma satu aja, putusannya nggak masalah sih. Cuman maksud saya gini, putusan itu pun apakah harus satu di plok di bab 3? Tidak. Boleh nggak ada beberapa putusan? Boleh. Misalnya untuk mengkaji disparitas pemidanaan. Nah, maka ingin membandingkan kan putusan A dengan putusan B gitu, ternyata ada disparitas, ada perbedaan pemidanaan gitu. Nah, jadi objek penelitian itu, bab 3 itu isinya objek penelitian. Di dalamnya bisa berupa satu pengertian dari objek penelitian tadi. Yang kedua, kedudukan si objek penelitian ini di dalam peraturan perundang-undangan. Gitu, misalnya hak-hak korban, berarti kan ada pengertian korban, hak-hak korban itu apa aja, kemudian di dalam perundang-undangan yang mana dia berada gitu. Yang ketiga adalah data. Nah, data ini bisa berupa data institusinya. Kalau mau ngomongin lapas, di lapas itu seperti apa, mau ngomongin kejaksaan, di kejaksaan itu seperti apa, mau ngomongin bank, di bank itu seperti apa gitu, bank mana dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada kasus posisi atau kronologis kasus. Kalau mau studi kasus putusan, maka putusannya harus ada di bab 3, tapi bukan satu putusan plek gitu, melainkan kronologis dan poin-poin penting yang memang akan dikaji nanti di bab 4 gitu. Gampang kan? Ayo, sebetulnya bab 3 ini yang paling mudah karena objek penelitian itu sudah sedari awal kalian tentukan gitu. Tindak pidana perkosaan, ya berarti kan objek penelitiannya tindak pidana perkosaan gitu kan. Harus ada tuh pengertian tindak pidana perkosaan di dalam bab 3. Misalnya mau ngomongin tentang perkawinan anak di bawah umur, berarti objeknya kan itu, perkawinan anak di bawah umur. Berarti bab 3 harus ada tentang perkawinan anak di bawah umur. Kasus-kasusnya seperti apa, di undang-undang bagaimana, penjelasannya bagaimana. Begitu. Oke, guys, mudah ya. Selamat mencoba mengerjakan bab 3. Semoga berhasil. Jangan lupa subrek bagi yang belum, like and share. Boleh komen, mau ngomongin tentang apa kita, tapi tentang menulis ya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.